Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami pada kesempatan pagi hari ini, kawan-kawan. Kita sudah berada di lahan dimana ini adalah lahan budidaya tanaman cabai keriting kita yang belum lama kita tanam dan kita pupuk, dan baru memasuki satu kali pemupukan. Tujuan kami membudidayakan ini sebenarnya adalah untuk dikonsumsi sebagai sambal hijau ya kan. Jadinya cabai keriting ini nantinya akan dijual dalam kondisi hijau semacam itu. Dan yang jelas dalam memperoleh cabai yang hijau tersebut pastinya akan melalui proses budidaya cabai keriting itu sendiri. Dan pada dasarnya budidaya tersebut diawali melalui bibit dari tanaman cabai, yang dimana benih tersebut dijadikan bibit lalu kita tanam dan dibudidayakan di lahan semacam ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang masalah pembibitan ya, penanaman hingga usia saat panen. Kalau kemarin membahas tentang kapan waktu pemupukannya, tapi kali ini saya akan membahas sedikit mundur ke belakang, itu yaitu mengenai tentang permasalahan yang terjadi saat proses penanaman. Jadi kawan-kawan, pada proses penanaman itu pastinya tanaman cabai itu dipindahkan ya dari media bibit ke lahan yang sesungguhnya, yang dimana lahan tersebut pastinya kondisinya beda dengan pada saat kondisi pembibitan. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, hal yang perlu dilakukan oleh para petani adalah menjaga tanaman tersebut agar tidak stres, karena stres pada tanaman merupakan salah satu masalah yang sering terjadi saat proses pemindah tanaman cabai dari media bibit ke lahan yang sesungguhnya. Nah, stres tersebut nantinya akan berdampak pada kemampuan cabai dalam bertumbuh saat awal-awal pertumbuhan ya, saat awal-awal masa vegetatif itu sangat berdampak sekali. Ya, stres nantinya dampaknya sendiri akan menghambat proses pertumbuhan, dan di sisi lain juga efek yang paling bahaya adalah nanti dari stres adalah tanamannya itu mati, sehingga kita perlu menyulami kembali semacam itu. Nah, karena kita seorang petani menginginkan resiko yang kecil ya, dari proses semacam itu, oleh sebab itu kan kawan, stres tersebut dapat dihindari dengan cara melakukan proses penyiraman yang rutin setelah dilakukan proses penanaman. Karena di saat proses penanaman tersebut itu pastinya ya kan kawan, kondisinya lebih mengagetkan lah ya kan bagi tanaman ketika berada di lahan yang sesungguhnya semacam itu. Sehingga salah satu langkah mengurangi stres yaitu dengan memberikan air secara rutin, kurang lebih 7 hari awal itu harus ketersediaan air bagi tanaman cabainya itu harus tersedia semacam itu. Nah, kondisi air tersebut itu nantinya efeknya itu akan menjaga tekanan sel yang berada di dalam tubuh si cabai ini ya kawan-kawan, sehingga nantinya cabainya bisa menjaga tekanan tugonnya ya, nantinya tanaman cabai tersebut bisa segar-segar semacam ini. Nah, kalau tanaman cabai segar-segar semacam ini, itu menandakan tanaman cabai tersebut sudah adaptif, sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Tapi terkadang ya kan kawan, kelebihan air pun juga tidak bagus. Nah, untuk tanaman cabai, jadi alangkah baiknya parameter untuk menjaga agar cabai tersebut bisa dalam kondisi normal ya kan, kondisi bagus itu kondisi medianya ini yaitu kondisinya kondisi lembab kan kawan ya, semacam itu.
sehingga nantinya cabenya bisa tumbuh dan bisa terhindar dari stres ya kan semacam itu kan kawan. Nah kemarin ini sudah kita tanam kurang lebih ya 10 harian lebih ya kan. Nah ini sudah pada mulai bermunculan tunas dan ini tidak mengalami stres. Kalau stres biasanya kan itu setelah penanaman terkadang tanamannya sedikit layu, nanti dilihat keesokannya segar lagi, layu lagi, segar lagi. Dan yang jelas kalau semacam itu dinamakan stres sementara, artinya kemungkinan untuk hidupnya masih ada. Jika stresnya yaitu layu secara terus menerus, nah itu disebutkan dengan stres permanen dan kemungkinan untuk hidupnya tidak ada kan kawan, semacam itu, sehingga perlu disulami. Nah kalau stres sementara itu masih ada harapan. Nah ketika tanaman cabai mengalami stres sementara tersebut, nah kan kawan perlu melakukan penyiraman secara rutin kepada tanaman yang kita budidayakan, kecuali kondisinya hujan. Nah hujan itu sudah tidak perlu disirami, dan alhamdulillah di musim penghujan semacam ini tingkat stres dari tanaman cabai itu cukup berkurang ya kan kawan, dibandingkan pada saat musim kemarau yang dimana juga stresnya juga bisa mati, mengakibatkan kematian lah semacam itu bagi tanaman-tanaman atau bibit-bibit cabai yang baru ditanam semacam itu. Nah lalu kan kawan, untuk menghindari stres tersebut selain penggunaan air juga kan bisa teknik budidayanya, ditekan dari teknik budidayanya. Teknik budidayanya yaitu kan kawan ketika membibitkan gunakan media bibit atau polybag kecil-kecil itu ya kan, kalau di toko pertanian kalian pasti tahu. Nah gunakan media semacam itu karena apa kan, karena dengan penggunaan media semacam itu akar dari tanaman cabai itu tidak terputus ya, kemungkinan putus pun kecil. Nah itu juga mengurangi tingkat kestresan dari tanaman cabai itu sendiri kan kawan ya. Beda lagi dengan cara ditabur kayak padi ya, pembibitannya kayak padi itu. Nah itu terkadang kalau dicabut ya pastinya akan mengalami stres, meskipun nantinya di usia 7 hari up itu mulai kelihatan tanaman tersebut hidup atau mati ya kan kawan, semacam itu. Tapi selama 7 hari dari pencabutan cabai tersebut nantinya tanaman cabai akan mengalami stres ya, kadang segar kayak gini, kadang layu, kadang segar, kadang layu. Nah semacam itu yang biasa dialami ketika tanaman cabai dicabut secara tanpa menggunakan medianya lah kan. Karena apa? Karena yang terjadi adalah putusnya akar, sedangkan akar itu sendiri memiliki peranan yang cukup penting kan kawan dalam penyerapan cairan nutrisi yang dibutuhkan oleh si tanaman cabai itu sendiri. Nah oleh sebab itu kan kawan, penekanan stres ya selama pengalaman kami yaitu penggunaan media tanam pembibitan, yang kedua yaitu penggunaan air ya yang dilakukan setelah melakukan proses penanaman semacam itu. Dan yang ketiga kan kawan, itu terkadang ada para petani yang kurang lebih usia 2 hari atau 3 hari bibit cabainya ditaruh di lahan. Tujuannya apa? Tujuannya itu juga mengurangi stres agar si bibit cabai tersebut mengikuti kondisi suhu, kelembapan ya, cahaya dari lingkungan yang dibudidayakan semacam itu juga bisa langkah budidaya sebelum melakukan proses penanaman. Kalau kemarin saya juga melakukan itu kan kawan, saya setelah ambil bibit dari toko pertanian kemarin karena bibitnya saya mengejar ya beli, lalu di rumah itu saya panaskan ya kan kawan ya, di kondisi matahari yang cukup terik ya, tapi cahayanya itu tidak langsung kan ya, tidak langsung terkena ya, berada di samping rumah. Nah, kayak gitu. Lalu setelah 2 hari di sana, 2 hari hingga 3 hari baru kita pindahkan ke lahan semacam ini, dan alhamdulillah juga tingkat stres itu kecil kan kawan ya, semacam itu.
apalagi ditambah kondisi saat ini mulai ada penghujan, ya kan, karena ada hujan yang terus menerus setiap hari, ya, itu selalu tersirami ya tanaman cabenya semacam itu, sehingga ya itu kan kawan, alhamdulillahnya tanaman cabai kita untuk stresnya cukup kecil, dan alhamdulillah kebanyakan dari tanaman cabai ini cukup bagus ya, segar-segar kan semacam itu, bisa dilihat kondisinya semacam ini. Nah oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan bisa mengambil sisi positifnya, manfaatnya dan hikmahnya, dan meninggalkan sisi negatifnya, kekurangan maupun kesalahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.